Terus kemudian sesi kedua nanti saya akan menjelaskan tentang constraint optimization ketika kita mempunyai constraint pertidaksamaan. Baik, kita akan mulai yang pertama dulu. Pada minggu lalu kita telah belajar bagaimana memformulasi persamaan optimisasi yang mempunyai constraint. Namun kita hanya memiliki satu constraint saja. Dan fungsi optimisasi dengan dua atau lebih persamaan constraint di sini diberikan seperti ini. Jadi kita punya 3 variabel di sini. Kita ingin meminimalisasi fungsi fx, yz. Dan constraint-nya adalah gx, yz sama dengan k, dan hx, yz sama dengan k, sama dengan c di sini. Ya sama ya seperti minggu lalu di sini. Ya, kita bisa pindahkan ini sebenarnya jadi minus k sama dengan 0, atau yang di sini h x, y, z minus k, minus c sama dengan 0. Nah, jadi ketika kita punya dua equality constraint di sini, gradient vector tadi yang f tadi del fx yz, di mana x di sini x star, y star, dan z star di sini adalah nilai optimum di sini, optimum solution. Sekarang gradientnya ditentukan oleh dua equality constraint, yaitu adalah del g x star, y star, z star, dan del h x star, y star, dan z star. Dan kita asumsikan bahwa gradient vector ini tidak nol dan tidak paralel. Jadi mungkin saja gradientnya seperti ini, karena ini vektor ya. Misalnya di sini kita punya g ya, del g di sini. Ya ini vektor ya, gradient g. Terus kemudian di sini ada gradient h. Jadi dia assume dia tidak nol. Kalau nol dan berarti dia tidak ada. Kalau gradient semua sama dengan nol di sini, dia tidak punya vektor di sini. Terus kemudian yang del h juga sama di sini. Nah sekarang del f ini ditentukan oleh del g dan del h. Maka vektornya bisa jadi nanti seperti ini. Oh ini misalnya ya kita bikin vektor ya. Ini seperti ini. Berarti dia vektornya seperti ini nanti. Nah ini diharapkan nanti ini kita mendapatkan nilai del f. Dan x star, y star, dan z star adalah ekstrema atau nilai optimum dari fx, z. Constraint dari gx, yz, dan hx, yz. Sehingga di sini kita bisa lihat del fx star, y star, dan z star adalah hasil dari operasi vektor antara del g dan del f. Sehingga kita bisa susun del f sama dengan lambda di sini. Kita punya Lagrange multiplier 1 di sini. Lagrange multiplier 1. Terus yang di sini adalah Lagrange multiplier 2. Kenapa di sini ada 2 di sini? Ketika kita melihat vektor di sini, nilainya di sini dia ditentukan oleh lambdanya, besaran proporsi besaran vektor yang mungkin bisa jadi di sini atau di sini ya, yang sama juga untuk vektor del h di sini bisa jadi di sini. Jadi ada pengalinya di sini. Di sini kita sebut lambda dan mu sebagai Lagrange multiplier 2 dan lambda sebagai Lagrange multiplier 1. Dan ini menunjukkan bahwa kombinasi vektor G dan H, del G dan H, del G dan del H menghasilkan vektor del F. Kita langsung ke contoh di sini. Kita memiliki
fungsi di sini fx, y, z sama dengan x plus 2y plus 3z. Kemudian di fungsi ini, jadi kita punya fungsi 3 variabel ini, dan dia dibatasi oleh 2 bidang. Ya, bidang pertama adalah x min y plus z sama dengan 1, dan silinder x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Dan di sini kita ingin memaksimalkan, ya kita tulis fungsi optimis saja dulu, kita max fx, y, z, ya ini sama dengan x plus 2y plus 3z, subject to g x, y, z, atau langsung ya x plus y, x plus z minus y sama dengan 1, dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Dan kondisi Lagrange-nya diberikan seperti ini, operasi vektor f antara f, g, dan h. Dan untuk menyelesaikan persamaan ini sama dengan kita menyelesaikan persamaan Lagrange multiplier di minggu sebelumnya. Pertama kita juga bisa turunkan ini terhadap ini pertama df ya. Del f di sini sama dengan kita hitung del f dulu 1, 2, 3. Nah, ini sama dengan lambda dikali 1 minus 1, 1. Plus mu 2x 2y, karena kita nggak punya variabel lagi, 0 di sini. Nah, di sini kita makanya di sini kita bisa dapat persamaan 1 sama dengan lambda plus 2x mu dan seterusnya hingga 3 di sini. Ya, kalau kita gambarkan dengan vektor, kita juga bisa gambarkan seperti ini juga. Nah, ini adalah hasil dari operasi partial difference ya, partial derivatif dari fungsi f, g, dan h. Nah, kemudian kita punya di sini constraint-nya x min y plus z sama dengan 1 dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Jadi dari sini, dari lambda plus 2x mu di sini kita substitusi sama-sama. Jadi ini misalnya kita ketemu, karena ya ketemu 3 sama dengan lambda kali 1 plus mu kali 0. Ya dari sini ya. Dari sini. Operasi vektornya. Ya kita ketemu lambda, kita tinggal substitusi. Nah, lambda sama dengan 3 kita substitusi ke 17 ya. Kita dapat lambda sama dengan from 19 di sini in 17 di sini, terus kita dapat persamaan seperti ini, 2x mu sama dengan min 2 dan x sama dengan minus 1 dibagi mu. Kemudian dengan substitusi di persamaan 21 kita mendapatkan persamaan seperti ini, 1 bagi mu kuadrat dan seterusnya. Dan ini didapat dari persamaan 21. Dan setelah kita hitung di sini, kita dapat hasilnya mu-nya adalah plus minus akar 29 bagi 2, dan x-nya adalah minus plus 2 akar 29, dan seterusnya. Sekarang yang diminta adalah maximum value, artinya ketika kita masukkan fungsi x, y, z ini, artinya dia harusnya paling maksimum, kombinasi antara x, y, dan z. Mana z di sini? Ya, z di sini. Dan kita dapatkan di sini corresponding value-nya. Kita dapatkan 3 plus minus akar 29. Karena yang dipinta adalah nilai maksimum di sini, kita ambil yang plus di sini. Jadi hasilnya ada 3 plus akar 29. Nah, 3 plus akar 29 ini berapa saja nilainya? Jadi x star-nya kita bisa lihat di sini sama dengan minus 2 akar 29
terus Y star-nya sama dengan 10 bagi akar 29, Z star-nya sama dengan 4 plus 7 akar 29. Sorry, ini 5 per akar 29, ini 1 plus 7 akar 29. Ya, jadi ini cara mendapatkan X star, Y star, dan Z star ketika kita mempunyai lebih dari satu constraint. Kemudian kita juga bisa membentuk constraint ini dalam bentuk persamaan Lagrangian. Ya, jadi sebenarnya intinya sama, tapi di dalam Lagrangian kita langsung memasukkan Lagrange multiplier-nya di dalam suatu fungsi namanya fungsi Lagrangian. Jadi sama di sini. Ketika kita punya 3 variabel X, Y, Z dengan konsen-konsen 2 ini, G dan H, kita langsung bisa susun di sini Lagrange-nya, yang terdiri dari fungsi X, Y, Z, lambda 1 dan lambda 2. Ketika Anda punya lebih dari satu constraint, ingat di sini pasti di sini ada 2 lambda, 2 Lagrange multiplier di sini dan di sini. Dan lambda ini langsung aja dipindahin ya. Lambda 1 dikalikan H X, Y, Z, misalnya minus C, terus yang ini lambda 2, G, X, Y, Z, minus K. Nah, jadi untuk menentukan titik optimum dari suatu fungsi Lagrangian, ya kita tinggal mencari gradient. Ini vektor gradient dari fungsi Lagrange. Ya, kita bisa dapatkan seperti ini. Del L sama del L fungsi X, Y, Z, lambda 1, lambda 2 sama dengan 0. Dan ini didapatkan dengan cara menurunkan masing-masing terhadap X, Y, Z, lambda 1, lambda 2. Ini vektor ya, ini transpose. Kalau kita susun ya jadinya seperti ini. dx, dl, dy, dl, dz, dl, d lambda 1, dl, d lambda 2. Ya, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita punya fungsi constraint di sini, fungsi constraint optimisasi berbentuk persamaan di sini, kita dapat membuat generalisasi dari fungsi tersebut. Ini misalnya di sini kita ingin memaksimalkan fx misalnya dengan constraint gi, variabel x di sini ya dari x1 hingga xn, ini multivariable, terus constraint-nya adalah ki. Nah, Lagrangian-nya kita dapat susun seperti berikut. Jadi di sini Lagrangian-nya terdiri dari vektor x. Nah, ini vektor x ya, dari x1 hingga xn. Lambda di sini, kalau kita punya 3 constraint, di sini vektornya 1 kali 3. Tapi kita susun generalnya di lambda 1 hingga lambda m. M-nya di sini, banyaknya constraint. Jadi banyaknya lambda sesuai dengan banyaknya constraint. Sehingga fungsi ini menjadi fx dikurangi sigma c sama dengan 1. Ini hingga banyaknya constraint di sini misalnya m. Nah, ini lambda c dikalikan g fungsi gj. Bentar, ini agak keliru nyusunnya. Nah, ini diubah ya. Jadi sigma c sama dengan 1 m lambda c gj vektor x dikurangin kj. Nah, jadi ini generalisasi dari constraint persamaan di fungsi optimisasi. Kemudian kita ingin menginterpretasi ya Lagrange multiplier. Jadi Lagrange multiplier yang kita pelajari di sini, ya ini lambda, ini artinya apa di sini? Terus di sini juga kita punya lambda 1, lambda 2, ini artinya apa? Misalkan kita punya fungsi seperti ini,
ya kita ingin meminimalisasi X1 plus X2 dengan constraint lingkaran di sini. Ini circle sebenarnya. Dengan jari-jari B, lingkaran dengan jari-jari B, akar B, dengan jari-jari akar B, X1 kuadrat plus X kuadrat sama dengan B. Nah, fungsi Lagrange didapat seperti ini. Ya, kita susun saja X1 plus X2 dikurangi lambda, X1 plus X1 kuadrat plus X2 kuadrat dikurangi B. Nah, optimum solusinya kita dapat di sini. Ya, ketika kita hitung, kita dapat optimum solusinya seperti ini. Ya, karena minus, ya sebenarnya di sini dia pasti ada solusi yang plus juga, tapi karena dia minus, dia pasti mencari yang paling rendah. Maka dari itu di sini nilainya minus. Minus akar B per 2 dan seterusnya. Dan lambda star yang ditemukan minus 2B minus ini kan sama dengan minus. Kemudian kita dapat mendefinisikan nilai objektif minimum atau fungsi nilai optimum sebagai berikut. Jadi V di sini ini berasal dari objective function. Jadi objective functionnya apa tadi? Objective functionnya adalah X1 plus X2. Nah, sekarang kita masukkan nilai B. Jadi kita membuat fungsi dengan B di sini sebagai inputnya. Jadi di sini kita bisa masukkan X1 ketika kita masukkan nilai B-nya adalah ya nilai B di sini, terus plus X2B sama dengan minus 2B pangkat setengah, dan X1 sendiri tadi didapatkan seperti ini. Maka dari itu, ya ini hasil dari minus akar B per 2 minus akar B per 2. Jadi minus 2 akar B per 2 hasilnya adalah minus 2B pangkat setengah. Dan kalau kita menurunkan ya V terhadap B di sini, kita dapat hasil yang sama seperti lambda star di sini, atau lambda yang tadi sebagai nilai titik optimum. Ya, kita turunkan di VB terhadap DB di sini, kita dapatkan nilai ini, dan kita bisa lihat nilai ini adalah sama dengan lambda star. Jadi artinya apa? Ketika kita nanti ubah-ubah lambda star ini, kita dapat mengatur fungsi objektif kita. Tentu saja kita juga harus mengatur constraint-nya. Misalnya B-nya kita naikkan, ya, misalnya B-nya kita naikkan, jadinya apa di sini interpretasinya? Kalau B kita naikkan di sini misalnya, berarti lambdanya misalnya minus lambda star, ya misalnya lambda star disama dengan berapa? Minus 1 per akar 2B. Nah, di sini kalau misalnya B-nya kita naikkan, hasilnya apa di sini? Berarti ini makin besar, berarti kan lambdanya makin kecil, atau kita ingin makin meminimumkan ya, lambdanya di seperti apa? Apakah diturunkan atau dinaikkan? Dan di sini interpretasinya adalah kita bisa mengontrol ya, kita bisa mengontrol objective function di sini sesuai dengan ya lambda di sini, dan constraint B-nya. Jadi kita anggap saja B sebagai limit ya, limit, terus kita coba naikkan di sini, terus kita turunkan, jadi supaya kita memenuhi fungsi objektif ini dan dibatasi oleh constraint. Ya, pada sesi kedua ini saya akan membahas tentang constraint optimization problem and tactics yang kedua. Jadi saya akan membahas tentang pertidaksamaan di sini. Pada intinya sama,
kita akan menggunakan Lagrange multiplier juga, tetapi lebih kompleks sedikit, karena ya ketika kita persamaan, kita mudah saja di situ. Ketika kita persamaan, misalnya ada persamaan di sini ya, seperti yang saya tunjukkan kemarin, misalnya lingkaran di sini, terus kita punya fungsi di sini, persamaan selalu dia berada di tangent point di sini. Ini selalu perpendikular ya. Problem seperti ini pasti eksis ya di dunia nyata. Pasti ada di sini yang persamaan kita butuh tangent point-nya. Tetapi kebanyakan di sini ya daripada kita menghabiskan resource kita ya, misalnya kita dunia nyata ya, praktikal di sini, kita ingin memaksimalkan sesuatu, kita punya budget di sini, kita tidak mungkin kan, maksudnya oke, kita ini budgetnya segini harus habis, tapi kan kita misalnya harus ngatur juga supaya tidak benar-benar habis. Berarti artinya apa di sini? Ya, jadi misalnya maximize suatu fungsi, ini vektor, subject to, misal budget kita ya, G, fungsi G, kurang dari sama dengan 0. Ya kurang dari sama dengan H di sini, nilai H. Ya, jadi kita tidak ingin misalnya menghabiskan semua nilai H di sini. Kita hanya ingin sebagian. Nah, ini nanti kita bisa lihat berapa yang kurang dari H di sini. Jadi pertama, di inequality constraint ya, agak susah untuk menyelesaikan. Jadi kita butuh apa yang namanya slack variable. Nah, slack variable ini kita akan pelajari lebih dalam di linear programming, tapi di sini adalah saya akan kasih pendahuluannya di sini. Jadi slack variable adalah variable yang ditambahkan ke dalam constraint untuk membuat pertidaksamaan. Jadi yang tadinya kita punya constraint pertidaksamaan, kita nanti akan jadi constraint persamaan. Dan ada aturan di slack variable untuk mengubah inequality constraint jadi equality constraint. Jadi pertama, jika kita punya nilai yang negatif di inequality constraint, apa nilai negatif ini? Jadi negative value itu misal ya, ini constraint ya, fungsi constraint 3, ya, misal gx kurang dari sama dengan 0. Meskipun ini nanti ada nilainya ya, misalnya 3, misalnya gx plus, sorry, ini kurang dari sama dengan b misalnya. Nah, ini termasuk negative value karena ketika b-nya dipindahkan nanti dia kurang dari atau sama dengan 0. Ya kan, ini kalau dipindahkan kan berarti gx kurangin b kurang dari sama dengan 0. Dan untuk membuat dia 0 di sini, otomatis kita harus menambahkan suatu nilai positif untuk membuat nilai persamaan constraint-nya sama dengan 0. Dan sebaliknya, jika kita punya nilai yang positif dalam constraint pertidaksamaan, kita menambahkan nilai negatif supaya dia jadi 0. Dan fungsi optimisasinya dapat digambarkan seperti ini, slack variable. Ini pada awalnya kita hanya pada awalnya ya original adalah min f x star subject to gx kurang dari sama dengan 0. Yang ini constant kedua hx lebih dari sama dengan 0. Dan di sini kita bisa lihat kita tambahkan value kuadrat di sini. Nah, ini kenapa harus kuadrat? Karena ketika kita masukkan k ini bisa positif bisa negatif. Tetapi yang kita tekankan di sini adalah tandanya di sini. Kalau yang tadi di sini gx kurang dari sama dengan 0, yang hx lebih dari sama dengan 0. Jadi dia positif. Maka dari itu tandanya sekarang negatif, dan yang gx di sini tandanya karena dia kurang dari 0 negatif, dia ditambahkan plus angka di sini. Nah, variabel k dan L di sini ini kita bisa sebut slack variable yang kita tambahkan. Slack itu seperti relaxation. Jadi
Jadi dia nggak kaku, misalnya Gx itu selalu negatif, lebih kecil atau sama dengan 0. Begitu pula yang Hx selalu positif atau sama dengan 0 di sini. Kita relaksasi di sini, kita tambahkan value di sini. Nanti dia sama dengan 0. Dan slack di sini angkanya bisa macam-macam, yang K dan L di sini. Mungkin saja K-nya itu minus, tapi karena square di sini dia jadi positif. Dan Lagrangian-nya ya sama seperti kita menyelesaikan persamaan sebelumnya, kita kurangkan saja di ini f dengan fungsi variabel atau vektor x di sini dikurangi lambda 1, dan di sini kita bisa lihat dia langsung ya gx plus k kuadrat di sini. Jadi k-nya tetap dikuadratkan di sini, harus dikurangin hx kurangi h kuadrat. Oh ya, sebelum kita lanjutkan di sini, mungkin nanti kita menemui di sini, mungkin kita menemui fungsi f(x star plus lambda 1 ya, misalnya tidak minus di sini, ini tidak minus, tapi plus gx plus k square dan seterusnya. Mungkin di sini nilainya plus, tapi ketika operasi Anda benar, selalu nilai optimumnya pasti menghasilkan sesuatu yang pasti sama di sini. Mau ini dia plus atau minus. Silakan coba di sini. Nah, sebelum kita bertemu ya apa yang namanya KKT condition. Jadi KKT condition ini atau Kuhn-Tucker di sini adalah kondisi yang harus dipenuhi dalam optimisasi constraint yang mengandung perintah-samaan. Tapi sebelum itu kita akan belajar soal convex cone terlebih dahulu. Jadi cone di sini terdefinisi sebagai set data di sini dari R, di mana vektor X di sini dalam kumpulan R di sini. Jadi X-nya, X vektornya itu adalah elemen dari R dan lambda transpose, lambdanya vektor ya, karena kita mempunyai banyak variabel di sini, ya misalnya kita lambda di sini, atau lambda ini kita bisa sebagai multiplier atau gain di sini. Nah, di sini kita lihat ya dia juga masuk dalam kumpulan R di sini, elemen dari R. Dan ada syarat lagi lambda square sama dengan 0. Kemudian kita juga punya set, karena namanya convex cone di sini, kita punya di sini set C adalah convex, jadi kita definisikan satu cone sama convex di sini. Tapi sebenarnya definisi cone sama convex ini lebih lengkap. Di sini kan saya tulis referensi 2, tapi sebenarnya cone dan convex ini telah terdefinisi dengan baik di referensi 3, jadi Anda nanti bisa lihat sendiri di referensi. Nah, jadi convex itu, jadi set dinamakan convex jika segmen garisnya antara dua poin di C, dia terletak juga di C. Jadi misalnya di sini bilangan X1 dan X2 itu berada di set C, di C ini juga bisa plane ya, suatu plane, suatu bidang. Dan theta-nya di sini adalah 0, antara 0 sampai 1. Nah, di sini ketika Anda punya X1 dan X2 juga berada di elemen C, dan ketika Anda kalikan di sini, ya misalnya theta sama dengan ya suatu angka ya 0,4 di sini. Ini permisalan saja. Terus nilai X1, X2 di sini ya kita misalkan 2 sama 5. Berarti kalau 2 sama 5 berada di C dan Anda masukkan di sini ya theta 0,4 dikalikan 2 plus 1 kurangi 0,4 kalikan X2 berarti 5. Nah, ini juga berada di C juga.
Jadi ibaratnya, misalnya ini suatu plane ya, suatu bidang. Nilai 2,5 itu berada dalam solusi. Jadi kalau kita ngomongin solusi, berarti dia dari solusi juga di sini. Nah, ketika Anda masukkan persamaan ini atau operasi ini, nilainya itu ini berapa? 0,8 ditambah 0,6 kali 5. Berarti berapa nih? 0,8 ditambah 3, 3,8 ya. Berarti nanti solusinya juga berada di bidang ini juga. Nah, ini adalah contohnya ilustrasi konveks dan non-konveks. Ini kita punya tiga gambar. Dan di sini kita bisa lihat heksagon. Yang pertama di sini, heksagon. Dia konveks karena dia terlingkupi garis di sini. Ada garis di sini. Jadi ada garis di sini, terlingkupi garis. Dan dia tidak putus, dan di dalam heksagon sendiri tidak ada yang lubang. Ketika tidak ada yang lubang di sini, dia tertutupi semua, artinya dia konveks, saling terhubung satu sama lain. Nah, ini saya tandain aja heksagon. Gambar kedua sekarang. Nah, ini gambar seperti ini yang agak apa namanya? Menjorok ya, menjorok ke dalam di sini. Terus kemudian ada dua titik di sini yang terpotong cekungan ini. Kita bisa lihat dia tidak konveks karena dia terputus di titik ini. Jadi meskipun dia terlingkupi garis ya, bentuk ini, bidang ini terlingkupi garis, tapi dan dia di dalamnya pun tidak terputus. Tapi dia terputus karena misalnya dua titik ini tadi itu, ini sebenarnya garis ya. Line segmen yang tadi kita bicarakan. Segmen ini, jadi delta x1 theta x1 plus 1 minus theta kali x2. Jadi line segmen itu, jadi dia terhubung tapi dia terputus di sini, dia tetap dikatakan tidak konveks. Karena ada line segmennya di sini yang tidak terkontain dalam satu bidang ini di set. Jadi bentuk-bentuk ini ya, bidang-bidang ini namanya set di sini. Dalamnya ini set di sini. Dan yang terakhir di sini square yang ada boundary-nya, tapi dia terputus di sini, tidak tertutup sempurna, maka dia juga bisa disebut tidak konveks. Jadi ingat di sini, ketika Anda menemui kata konveks di sini, kalau Anda membayangkan ya solusi dalam bidang di sini, pasti dia tertutup ya, satu garis, dan di sini saling terhubung satu sama lain, tidak ada yang lubang. Misalnya di sini, kalau misalnya ini ada heksagon juga ya, dan dia tertutup. Terus dia lubang di sini. Meskipun semuanya terhubung, ini saya arsir di sini artinya dia terhubung, dia tetap tidak bisa dikatakan solusi ini konveks. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu convex cone adalah cone itu adalah set point tadi yang kita definisikan, jadi X, kalau vektor X itu dalam R, maka lambda pengalinya dikalikan X itu juga dalam R. Cone itu akan konveks di sini. Dan kita ini R ini dari lambda T vektor ya, dikalikan X vektor. Ini adalah convex cone. Nah, sekarang kita melihat aplikasi convex cone ini. Nah, kita bisa melihat di sini kita punya gambar 8.2, saya ambil dari referensi 2. Kita punya titik 2,1 dan 2,4. Jadi 2,1 dan 2,4.
Dan di sini vektor yang dapat diekspresikan sebagai non-negative linear combination. Jadi non-negative linear combination ini berasal dari sini tadi, non-negative linear combination, ya makanya jadi positif, ya selalu positif kombinasi non-linearnya di sini. Kombinasi linearnya sini lambda 1 x1 plus lambda x2 dan seterusnya dia positif atau sama dengan 0. Dia berada di dalam cone ini atau berada di sisi dari vektor ini. Jadi kita bisa lihat di sini, misal kita mengalihkan ya. Jadi satu ini ya kita bisa bayangkan ini sebagai lambda 1, di sini sebagai lambda 2. Nah, ini cone ini akan kita bisa sebut convex cone. Karena kita bisa lihat di sini solusinya dilingkupi oleh vektor ya, hasil dari titik 24 di sini dan 45. Dan ini 45 ini berarti kombinasi antara titik 2.1 2,1 dan titik di sini 2,4. Dan solusinya pasti di antara garis ini. Misal di sini kita solusinya di sini. Dan ini juga sini. Jadi ini berbentuk cone, kerucut di situ. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya di bidang 2 dimensi di sini kita bisa lihat ya kerucut. Dan ini kalau kita ya bentuk vektornya, pengalihan vektor di sini. Ini bisa kita ini 21 plus 1 kali 24. Nah, ini tadi lambda. Yang dimana tadi let's say ini titik C ya. C itu sama dengan lambda vektor transpose dikalikan X vektor. Nah, kita akan berlanjut ke kondisi KKT di sini. Jadi kondisi KKT atau Karuskut-Tucker atau bisa disebut juga Kan-Tucker condition atau KTC adalah di titik lokal optimum, di titik yang terconstrain ya, titik lokal optimum yang terconstrain, yang dari hasil constraint di sini tidak ada atau value-nya kecil di sini atau no small allowable change, jadi perubahan yang kecil atau tidak perubahan sekali di variable optimisasi itu dapat mengimprove nilai dari objective function. Nah, kita akan melihat contoh saja di sini untuk mengetahui kondisi KKT di sini atau kondisi KT ya, Kan-Tucker. Misal kita punya fungsi fx y sama dengan x min kuadrat, x minus 2 kuadrat plus y minus 1 plus y minus 1 kuadrat kan. Dan kita punya 3 constraint di sini. Dan kita bisa lihat di sini kita punya constraint yang semuanya inequality. Ya G1, G2 dan G3. Dan kita bisa gambarkan fungsi tadi. Ya saya tulis di sini di sisi kanan atas. Fungsi aslinya dari fungsi objektifnya minimize fxy sama dengan sekian. Dan ini ada konsekuensinya. Dan ini ketika Anda lihat kontur ini ya, kontur ini. Ini kontur hasil dari x minus 2 plus x minus 2 kuadrat plus y minus 1 kuadrat. Jadi maka dari itu kita lihat titik senternya di 21. Kalau kita lihat-lihat lagi di sini x minus 2 kuadrat ditambahkan y minus 1 kuadrat. Bentar. Ini sama dengan lingkaran, ya kan, circle. Kalau misalnya ini sama dengan jari-jari ya, r kuadrat. Ya kan, kalau Anda punya lingkaran dengan titik koordinat, titik pusat di titik origin ya x kuadrat plus y kuadrat, misalnya jari-jarinya 1, artinya berarti kan jari-jarinya 1,
titik koordinat Anda di 0,0. Sama seperti ini. Jadi ini fxy ini fungsi lingkaran sebenarnya. Tapi pusatnya di 0,1, tapi kita ingin meminimalkan fungsi lingkaran itu. Kita bisa saja di sini 0. Ya, kalau kita tidak punya constraint, unconstrained optimization, berarti pusatnya di 2,1 tapi 0 di sini. Ya kita berarti nggak punya bentuk lingkaran itu. Nah sekarang ada constraint di sini. Kita bisa gambar apa? Kalau kita yang constraint pertama ya, y lebih dari atau sama dengan x kuadrat di sini. Anda bisa lihat di sini. Artinya apa? Kalau Anda punya misalnya nilainya 1, berarti kan y bentar, kalau x-nya 1, y-nya 1. Lebih dari 1. Atau kalau misalnya 2, berarti kan x-nya 2, y-nya berarti lebih dari 4. Artinya apa? Kalau misalnya ini fungsinya y sama dengan x kuadrat, kalau ini fungsi persamaan ya. Kalau Anda punya fungsi 2 di sini, artinya apa? Berarti lebih dari 4. Artinya y-nya itu nanti 4 tapi ke atas di sini. Artinya yang di sebelah sini. Ya di cekungannya. Dan terus kemudian kita juga bisa menggambar lagi fungsi x plus y kurang dari sama dengan 2. Nah, ini fungsinya di mana? Ya, fungsinya ya ini misalnya kita gambar sederhana ya. Ini sebenarnya agak membingungkan gambarnya. Tapi kalau kita uraikan satu-satu sebenarnya tidak susah. Nah, ini misalnya kita ingin menggambar x plus y sama dengan 2 di sini. Nah, ini 2. Ini kan y sama dengan minus x plus 2. Nah, ini kalau kita lihat x plus y kurang dari sama dengan 2. Berarti di sini kalau ini bukan fungsi persamaan y, nah ini y berapa misalnya? Y kurang dari sama dengan minus x plus 2. Artinya dia pasti di sini kalau x-nya misalnya minus di sini, dia y-nya tuh kurang dari ini. Kalau misalnya 2 atau 1 lah. Kalau 1 berarti berada berapa? Y kurang dari sama dengan 1 kalau x-nya 1. Kalau ini berarti y kurang dari sama dengan 1. Ini 1 di sini y, pasti dia di bawahnya nilai y-nya. Jadi di bagian ini. Dan kemudian ada satu constraint lagi, y lebih dari sama dengan 0. Artinya kita bisa tahu nanti fungsi ini, fungsi minimalisasi fxy ini pasti dia berada di atas. Karena y-nya nggak mungkin negatif. Nah, pertama kita dapat ya langsung menentukan di sini titik optimumnya adalah 1,1. Ya, kita bisa lihat sendiri dari grafik titik optimumnya 1,1. Dan dia intersection point antara dua konsen pertama, G1 dan G2. Ketika kita masukkan ya 1,1 di sini, hasilnya kan 0 di sini, benar kan? Terus yang ini juga 1 plus 1 kurang dari sama dengan 2, benar kan? Dan yang ketiga, third constraint di sini, kita lihat 1 lebih dari sama dengan 0. Artinya di sini 1 udah pasti lebih dari 0. Jadi nilainya nggak 0, y-nya kan y-nya tadi 1,1 nilai optimumnya. Artinya dia selalu strict inequality. Jadi dia G3-nya nanti jadi y lebih dari 0 karena y sama dengan 1. Dan sekarang ketika kita amati yang dua konsen pertama, ketika dia constraint-nya ada equality-nya. Kenapa equality? Karena kita minus 1 plus 1 kan sama dengan 0, 1 plus 1 sama dengan 2. Ada equality-nya. Kita namakan active constraint atau binding constraint.
Nah, ini istilah. Terus yang strict inequality kita bisa sebut inactive atau non-binding constraint. Jadi yang kalau misalnya kita titik optimnya 1 di sini, kita punya strict inequality dan kita namakan inactive constraint. Nah, ini di gambar ini juga kita bisa menggambarkan juga tangent point dari constraint G1. Nah, ini ketika kita kenapa kita bisa dapat Y sama dengan 2x-1 karena ini bisa titik poinnya di 1,1, terus dia menyentuh titik ini, terus dia kalau dihubungkan, ya ini di somewhere ya. Kalau misalnya Y-nya 0, berarti kan ini setengah kan. Ini setengah. Dengan 0 ini terus digambar, baratnya, dia nilainya kalau kita gambar garis lurus, garis linear, dapatnya Y sama dengan 2x-1. Makanya dia tangent point dari G1. Nah, di sini juga kita juga bisa lihat karena ada persimpangan di sini. Nah, delta del F-nya ini minus del F-nya ini karena dia minimum ya, dia minus, dia menuju ke titik 0. Ini artinya apa di sini? Kenapa ada tanda panah ke sana? Karena ini minimalisasi. Ketika kita punya minimalisasi, ini titik 0-nya. Ini origin. Karena kenapa? Originnya dia kan titik 2,1. Origin dari lingkaran ini, ya, fxy ini adalah 2,1. Makanya itu kita ingin di fungsi optimisasi ini, dia ketika kita minimalisasi, dia menuju ke titik origin, titik 0 tadi. Jadi titik 0-nya dia, bukan titik origin yang ini ya. Ini origin yang berbeda, jadi origin yang 2,1. Jadi menuju ke sana. Makanya dia ada tanda panah ke sana. Dan sekarang kita lanjutkan. Oh ya, ini misalnya dia tegak lurus di sini, terus kita bisa ambil gradiennya di sini. Dan kita mendefinisikan pula namanya adalah visible direction. Visible direction, jadi visible direction adalah vektor yang dia bisa bergerak bebas selama dia tidak melanggar atau melewati constraint tadi. Jadi misalnya ini di 1,1, set dari visible direction itu berada antara titik x plus y minus 2 di titik ini, ya ini garis linear di sini, dan titik dan tangent line y sama dengan, dan tangent line dari y x kuadrat di 1,1, yaitu adalah y sama dengan 2x minus 1. Jadi di sini visible direction-nya adalah titik-titik yang diarsir, ini shaded region. Nah, ini adalah visible direction di mana ketika dia bergerak sepanjang bidang ini atau region ini, dia tidak melanggar di sini, tidak melanggar constraint-constraint yang kita definisikan tadi. Jadi vektor del f di sini bergerak direction, maximum rate of decrease of f ya, dan small move pergerakannya kecil-kecil di sini, selama dia kurang dari 90 derajat. Jadi sudutnya kurang dari 90 derajat. Karena ini kan perpendikular di sini. Ada tangent point di sini, dia perpendikular di sini. Makanya dia bergeraknya di sini tidak boleh lebih dari 90 derajat. Dan di titik optimum, titik visible-nya tidak, titik visible direction-nya tidak boleh less than atau larger than 90 derajat di sini. Jadi seperti itu. Jadi perlu diingat, jadi kita akan
belajar lebih lanjut apa itu visible direction di linear programming. Jadi ketika di linear programming ya, ini sebenarnya sudah masuk non-linear programming karena kita punya fungsi yang tadi y sama dengan x kuadrat dan lain-lain. Ketika kita punya fungsi linear di sini, ya misalnya ini fungsi-fungsi gradient biasa ya di sini. Terus Anda punya y sama dengan x di sini. Secara intuisi Anda tahu ya kan, daerah mana yang jadi solusi pasti di sini ya kan, karena dilingkupi daerah ini. Constraint-nya seperti itu. Nah, ini sama sebenarnya seperti ini, tapi ini fungsinya non-linear. Jadi kita akan bahas lebih detail di linear programming. Dan sekarang kita juga bisa melihat jadi gradient dari G1, G2 juga. Ya G1 dan G2 dia punya gradient juga di sini. Ya masing-masing juga. Ini akhirnya kita kalau melihat ini dia jadi kombinasi ya. Seperti yang kita dari equality, multiple equality constraint, jadi dia kombinasi del F di sini kombinasi dari del G1, del G2. Jadi kalau F-nya di sini minus del F-nya dia sedikit di atas del G2, dia sudutnya kurang dari 90 derajat. Dan visible direction-nya di sini di bawah garis X plus Y minus 2. Jika minus del F-nya sedikit di bawah del G1 di sini, sedikit di bawah di sini, dia membuat sudut kurang dari 90 derajat visible direction-nya di atas garis Y sama dengan 2X minus 1, di mana Y sama dengan 2X minus 1 adalah tangent point dari constraint Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat. Jadi kita punya KTC di sini, pernyataan KTC. Jadi jika F dan seluruh constraint GI dapat didiferensial, dapat diturunkan, kondisi necessary atau kondisi di mana turunan pertamanya sama dengan 0 untuk point titik optimum, dia akan berada di DLF-nya ini akan berada di cone di sini yang kita pelajari dari cone yang di-generate dari negative gradient dari binding constraint. Artinya apa di sini? Yang kita tahu dari binding constraint adalah active constraint dan dia berupa equality. Jadi solusinya pasti ada di titik binding constraint, gradient dari kombinasi yang gradient dari binding constraint. Nah, gimana yang non binding constraint-nya? Dia hanya pembatas-pembatas tadi. Kayak tadi kan y lebih dari sama dengan 0, di sini di strict inequality. Dia pasti hanya menunjukkan di y itu selalu positif. Jadi ingat, ketika kita punya teori sini, KTC di sini, pasti di sini ada kondisi di mana solusinya, X optimumnya, dia hasil dari DLF-nya di sini, DLF-nya terletak di cone dari negative gradient dari binding constraint. Sebenarnya kita bisa susun aja dari del F sama dengan, sebenarnya pakai sama dengan lagi, ya sigma I sama dengan 1 sampai banyaknya lambda di sini I del G I. Jadi seperti itu. Nah ini terus kemudian kita turunkan ya masing-masing, terus kita dapat lambda, terus kita dapat nilai optimum dari variabel optimisasi. Nah ini adalah pernyataan general dari fungsi KKT di sini. Misalnya kita punya fungsi minimalisasi fx di sini, kita punya variabel x 1 hingga xn, terus ini kurang ya 1 sampai m. GI-nya fungsi konstannya dari 1 GI G1 sampai GM. Nah, KKT kondisinya kita harus memenuhi 4 argumen berikut.
Nah, pertama ini adalah ya kita bisa lihat tadi yang binding ya, binding constraint yang tadi del F-nya itu sebagai kombinasi antara constraint-constraint-nya. Terus ini juga bisa namanya slack, complementary slackness. Complementary slackness dan seterusnya. Constraint-nya ini kurang dari sama dengan 0 atau di sini lambda J-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita menuju contoh saja di sini. Nah, kita punya satu constraint, satu inequality constraint. Ya, kita ingin meminimalkan X1 kali X2. Kita akan menggunakan Lagrange multiplier. Kita susun saja di sini Lagrange multipliernya. Kita pakai U di sini misalnya. Nggak masalah, Anda definisikan U, mu, di sini lambda, atau di sini pun tandanya plus atau negatif, bakal sama aja hasil nanti. Yang penting kan sebenarnya kita ingin menentukan X star-nya kan, X optimumnya. Jadi sebenarnya akhirnya mungkin nanti berbeda nilainya. Saya rasa kalau hasilnya X star-nya sama di sini, nggak jadi masalah. Nah, necessary condition-nya bisa didapat seperti ini. Jadi harus diingat ya, necessary condition itu adalah fungsi derivatif pertama, turunan pertamanya dia sama dengan 0. Maka dari itu di sini del dl dx1 hingga x2, dl x2 dan dl lambdanya di sini sama dengan 0 di sini. Jadi pertama kita cari stationary point-nya. Nah, di sini kita U-nya dia harus negatif. Del U, ya kalau kita lihat di sini, X1 kuadrat plus X kuadrat dikurangi 25, negatif, kurang dari atau sama dengan 0. Dia tandanya negatif di sini. Nah, tapi kita, karena sebenarnya kita ingin mencari nilai U-nya, sebenarnya gini, nanti intinya, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut ya di linear programming, kita ada constraint seperti ini. Sebenarnya meskipun kita dia inequality yang strict ya, kurang dari 25. Di sini pasti dia untuk mencari nilai lambdanya atau Lagrange multiplier di sini dia dinolkan supaya nanti kita bisa lebih mudah. Tapi nanti ketika kita merancang solusinya, kita harus hati-hati juga. Kita harus mengetahui oh ini kurang constraint-nya misalnya di negatif di sini, ya kan, ini misalnya di sini kurang dari sama dengan misalnya ini strict inequality dia kurang dari 25. Maka dari itu nanti kita harus hati-hati menentukan solusinya. Ya di sini kita bisa lihat del U di sini ya 25 minus X1 kuadrat minus X kuadrat, kita ya turunkan terhadap U. Di sini kita dapat 25 sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, sekarang kita punya beberapa solusi di sini yang di list di tabel 8.3. Bagaimana kita menghitung nilai-nilai ini? Jadi kolom 2 dan 3 di kolom 2 dan kolom 3 di tabel E8.3 ini adalah komponen X star di sini, komponen optimum atau stationary ya. Stationary ketika kita menghitung di sini ya, menghitung lambdanya, Lagrange multiplier-nya, terus kita menghitung X1 X2, kita dapatkan di sini. Jadi ada beberapa solusi dia 0 atau sini kombinasi 4. Dan di sini poin di sini adalah poin yang koordinat yang menunjukkan koordinat posisi dari kombinasi X1 dan X2. Ini poin di sini maksudnya seperti itu. Terus yang C di sini adalah ketika kita masukkan nilai X1 dan X2 ini ke dalam constraint-nya. Ya, Anda coba sendiri. Misalnya kita masukkan 0, 0 di sini. Nilai constraint-nya jadi 25. Maka di sini jadi 25. Yang ini juga Anda coba masukkan 3,54 dikuadratkan ditambah ini, pasti hasilnya juga 0 di sini. Anda coba hitung apakah ini benar. 3,54 dikuadratkan ditambah 3,54 kuadrat
ya, hasilnya 25, sekian, ya mendekati 0. Nah, di sini 0, di sini terus fx-nya ini ketika kita fx sama x1 kali x2, ya kita kalikan di sini. Nah, ini adalah keterangannya. Ketika Anda berada di titik 0, di sini Anda berada di titik saddle, terus pada titik BC, dari BC Anda berada di titik minimum, dan yang lain maksimum. Kenapa minimum di sini? Karena nilainya paling kecil, minus. Dan kita tahu di sini ini kita fungsi minimalisasi. Dan kita bisa gambarkan di sini, ya, atau kita sudah mendapatkan penjelasan dari sini. Solusi dari U lebih dari 0 di sini, di mana U di sini adalah nilai Laplace multiplier. Jadi U lebih dari 0 adalah minima di tabel ini, dan U kurang dari 0 dia adalah maksima. Dan U ketika U sama dengan 0 adalah saddle point. Kenapa kita punya 3 nilai U di sini? Karena kita tadi punya persamaan, jadi kita bisa susun nilai Lagrange multiplier-nya. Ya, misalnya ini 0 ya. Ketika U-nya 0 di sini akan pasti jadi 0 semuanya. Ya kan? Ketika Anda menyelesaikan ini, ya kan? Berarti apa? U bisa jadi 0, ya kan? Nah, ini di sini maximizing, memaksimalkan f, fungsi f adalah ekuivalen dengan meminimalkan minus f. Dan di figure ini, ya ini kelanjutannya, ini kepotong in figure E8.3, kita bisa gambarkan kontur fungsi objektif dan persamaannya di sini seperti gambar E8.3 di sini. Di sini kita punya poin A, B, C, D, E. A adalah saddle point, B adalah titik minimum, ya B adalah titik minimum, B, C adalah minimum, dan titik D dan E di sini titik yang memaksimalkan. Anda bisa lihat di sini visible region-nya, di mana visible region adalah titik yang Anda boleh bergerak tapi tidak melewati constraint, berada di shaded area seperti ini. Ya karena kita punya X kuadrat, ya ini lingkaran ya, jadi X1 kuadrat plus X2, apa tadi persamaannya? Ya, X2 kuadrat kurang dari sama dengan 25. Jadi dia kurang dari, pasti di dalam sini. Ya kan, kalau di luar dia lebih dari di sini, karena ini jari-jarinya 5, berarti titik origin 0,0. Terus kemudian shaded region-nya adalah seperti ini. Enclosed by circle Gx sama dengan 25. Dan ini kita lihat ya, ini kontur-kontur yang kita bisa generate pakai fungsi tadi X1 kali X2. Nah ini, meski dia di titik minimum, dia jadi seperti ini. Ya, kita ada contoh lagi di sini. Ini ada suatu perusahaan yang memproduksi sebuah kulkas, dan dia menyuplai 50 kulkas pada akhir bulan pertama, 50 kulkas lagi pada akhir bulan kedua, dan 50 kulkas lagi di bulan ketiga. Harga produksi kulkas sebanyak X kulkas di sini adalah ya X kuadrat plus $1.000, dan perusahaan itu mampu memproduksi kulkas di bulan apa saja di sini, ya bulan mana saja, dan membawanya di bulan berikutnya. Tapi ketika perusahaan itu melakukan kegiatan seperti itu, dia harus memiliki cost lagi $20 per unit untuk kulkas yang dibawa dari bulan satu bulan ke bulan lainnya. Nah, jadi di sini kita ingin meminimalkan total cost dari perusahaan ini dengan menentukan variabelnya di sini. Kita
kita amati di sini, determine the number of refrigerator. Berarti artinya di sini number of refrigerator optimization variable. Nah, kita bisa nyatakan ini dalam fungsi optimisasi. Kita ini maximize di sini, jadi kita langsung tulis ini max constraint-nya subject to ini. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, kenapa ini X1 minus 50 lebih dari sama dengan 0? Ini karena tadi 50 refrigerator di bulan pertama, jadi G1 ini adalah constraint bulan pertama, terus yang ini bulan kedua, jadi ditambah karena dia di carry out, carry them to a subsequent month, X1 plus 2 kurangi 100, dan seterusnya hingga bulan ketiga. Sama juga seperti biayanya, jadi ada holding cost di sini karena dia mengalihkan ke bulan selanjutnya, kecuali bulan ketiga di sini 20 kali X1 minus 50 dan plus 20 plus X1 plus X2 kurangi 100. Dan di sini kita punya KTC. KTC-nya adalah kita kembali lagi yang ke KTC. Di sini kondisi KTC adalah pertama binding constraint-nya harus sama dengan 0. Jadi kita mencari first order necessary condition di satu, terus kemudian complementary slackness, terus sisanya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama dia mencari nilai-nilai yang first necessary condition, first order necessary condition. Ya, kita dapat susun jadi seperti ini. Hasilnya sampai sini dia. Ini untuk yang pertama. Ya, ini satu. Terus yang kedua sekarang, lambda J kalikan GJ. Nah, kita dapat di sini, ini kondisi kedua. Lalu, kita dapat juga kondisi ketiga di sini. Ini kondisi ketiga. Dan ini yang terakhir di sini, ini kondisi keempat. Ini adalah kondisi keempat. Dan solusi dari E1 hingga E12, jadi E1, E12 ini menyatakan kondisi KKT tadi, ya kita dapat menemukannya dalam ya beberapa cara di sini. Pertama, kita cari yang dia mungkin menghasilkan sama dengan di sini. We proceed to solve this equation by first nothing that either lambda 1 sama dengan 0 or X1 sama 50. Ya, ini misalnya di sini. Ya kan lambda 1 sama dengan 0 atau X1 sama dengan 50. Jadi di sini kita punya dua case. Ya, kita amati case pertama di sini. Nah, kita case pertama kita hitung saja di sini. Kita masukkan semua substitute semua variabel di sini. Terus dari sini kita punya 4 possible solution. Ya, lambda 2 sama dengan 0, lambda 3 sama dengan min 120 dan seterusnya. Nah, solusi yang kita dapatkan ini memenuhi persamaan E10 dan E12. E10 hingga E12. Namun melanggar constraint dari E7 dan E8. E7 dan E8 apa di sini? Dia harus X1 kurang 50 lebih dari sama dengan 0. Kalau kita masukkan, coba X1-nya berapa tadi? 40. Kurang 50, berarti kan tidak bisa. Jadi solusi ini tidak mungkin. Terus, yang kedua sekarang. Solusi yang kedua. Tapi dia valid juga E7 dan seterusnya. Keempat solusi dari lambda sama dengan 0 di sini selalu, lambda 1 sama dengan 0 selalu melanggar atau melewati constraint. Kita coba lagi sini ketika X1 sama dengan 50. Jadi ketika X1 sama dengan 50, solusi dia juga punya 4 kemungkinan solusi di sini. Solusi yang pertama dia
melanggar equation 8, ini equation 89, dan ini equation 9. Dan solusi yang terakhir di sini, Anda bisa lihat di sini X1 sama 50 dan seterusnya, memenuhi semua constraint di sini, E7 hingga E9. Dan lambdanya juga di sini memenuhi constraint juga di sini. Akhirnya di sini kita bisa simpulkan X1 star, X2 star, dan X3 star nilai optimumnya adalah 50, 50, 50. Artinya nilai optimumnya adalah 50 kulkas tadi. Di bulan pertama, di bulan kedua, dan bulan ketiga. Jadi seperti itu. Ini adalah satu contoh ya. Saya coba tunjukkan. Sebenarnya ini masih equality constraint. Jadi harusnya minggu lalu saya kasih, tapi ini sebagai contoh saja. Kalau kita tuh sebenarnya kita bisa mengaplikasikan ke bidang elektro, tapi ini bidang wireless communication. Ya kalau Anda minat nanti bidang telekomunikasi, atau sebenarnya ini nggak hanya di wireless communication aja ya, karena ini berhubungan dengan kita bisa allocate berapa di sini. Resource-resource yang ada kita bisa allocate berapa ke apa namanya variable-variable kita. Ini misalnya contohnya di sini kalau Anda punya sinyal ya, YI sama dengan CAR PI. Nah, ketika kita berbicara sinyal, artinya kita belum dimensi daya, power. Kalau kita belum dimensi power, artinya dalam bentuk square. Jadi power ini di square. Bukan square, akar pangkat 2. Terus ini namanya channel, terus ini namanya simbol. Anda ketika mengirim sinyal ya dari satu tempat, satu titik ke titik lain, sebenarnya Anda mengirim simbol. Terus ini plus noise. Ya, jadi saya gambarkan ini. Ini I sama dengan 1 hingga misal di sini T. Nah, ini apa? 1 sampai T ini apa? Di sini adalah channel. Nah, channel ini ya, ketika Anda ya telekomunikasi ya. Sebenarnya telekomunikasi kan mengirim apa namanya data ya kan, atau mengirim informasi dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalnya kita pakai kabel, let's say kita rangkaian listrik itu ya dari satu ke titik lainnya. Sebenarnya kan informasi dari titik A ke titik B. Nah, ini channel itu sebenarnya sama di sini, kayak kita pakai kabel, tapi kabelnya tidak kelihatan di sini karena dia disalurkan lewat udara. Tapi di sini kita punya T channel, artinya kita bayangkan sebenarnya T kabel. Nah, ini bayangan aja di sini, coba transmit power. Terus di sini channel gain ya, channel gain. Jadi selalu ketika Anda mengirim, kalau Anda di rangkaian listrik itu namanya hambatan atau apa sih, impedansi dan kapasitansi ya di sini, atau impedansi ya, induktor dan kapasitor kan di situ. Nah, di sini H ini juga kita bayangkan sama. Tapi kalau Anda di kabel punya impedansi di sini, di udara sebenarnya juga ada impedansinya, tapi tidak kelihatan. Tapi kita bisa definisikan sebagai H, channel di sini, channel gain. Channel gain itu terdiri dari bilangan kompleks juga. Ketika Anda pernah belajar bilangan kompleks ya, ya X plus YJ di situ, bilangan kompleks itu sebenarnya menggambarkan apa namanya, informasi di sini, atau channel, atau impedansi yang berada dalam udara, di saluran udara, channel di sini. Nah, ini simbol. Ketika Anda mengirim sinyal ya, simbol sebenarnya dikirim simbol di sini. Nah, ini adalah noise. Nah, noise ini selalu ada. Nah, ini kalau ini nggak eksklusif telekomunikasi saja di sini. Anda ketika apa namanya memakai rangkaian listrik ya, selalu ada namanya noise di dalam kabel. Nah, ini noise di dalam kabel juga di sini. Ya, ketika Anda ngirim, misalnya ini wireless communication ya, Anda ngirim
ke receiver di situ, pasti di receiver itu ada noise di peralatannya. Dan di peralatannya itu ada kabel-kabel. Nah, itu ada noise receiver. Di sini kita bisa lihat ini sinyal receiver RX ya, saya tulisnya RX signal. Sini yang diterima di receiver, terus dia transmit power di sini. Nah, ini adalah sinyal yang diterima di titik YI di sini melewati beberapa channel. Kita punya T channel di sini. Dan sekarang kita ada yang namanya SNR. Ya, sini SNR sama dengan ini SNR signal to noise ratio. Oh ya, sebenarnya ketika Anda melihat ini ya, YI sama dengan ya akar PI atau ini disebut misal kita definisikan sebagai alfa lah. Alfa XI plus WI ini adalah persamaan general di elektro sebenarnya. Apa namanya? Filosofinya. Dari Anda yang misalnya kirim aja, kirim jadi elektrik sirkuit ya, anak listrik aja juga Anda juga bisa melihat alfa ini sebagai gain. Terus ini XI ini sinyal input, ya kan? Jadi output input di sini. Terus ini noise. Nah ini kalau kita sebenarnya elektro itu ya bakal sama-sama juga. Ini filosofinya seperti itu. Terus ini SNR ya, kita bisa lihat SNR PI. Nah ini kita signal to noise ratio di sini. Kita sudah ngomong power di sini. Makanya powernya udah nggak square root lagi. Terus di sini kita pakai norm ya dikuadratkan di sini karena ini sebenarnya HI ini bilangan kompleks. Kalau Anda punya bilangan kompleks kan berarti Anda punya vektor di sini. Kalau Anda punya vektor untuk mencari nilainya pasti Anda pakai norm di sini. Ya fungsi norm berarti kan ya akar x kuadrat plus y kuadrat. Kalau ini di kuadratkan berarti dengan kuadrat seperti ini. Terus di sini noise di sini. Noise di receiver. Nah ini noise di receiver noise power ya, noise power. Noise power. Noise di receiver di sini. Kalau Anda kuadratkan ya kita bisa simbolkan itu sebagai sigma square di sini. Nah, ini kalau Anda nanti belajar apa namanya? Soal telekomunikasi atau teori informasi ya pada umumnya Anda akan mendapat apa namanya Shannon capacity, Shannon rate. Nah, Shannon ini Claude Shannon. Nah, jadi ini dia Bapak teori informasi. Jadi dia menemukan bagaimana mengirim data dari satu tempat, menghitung nilai data, nilai informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini berdasarkan nilai Shannon di sini kita bisa lihat. Nah, ini log basisnya 2 karena dia biner. Ya kita kirim misalnya 1 0 informasi itu. Makanya dia lognya 2 1 plus SNR. SNR apa ada di SNR sama dengan ini. Ya, berarti kita bisa susun log 2 1 plus PI. Ini Shannon rate per channel. Ya, ini per channel, per kabel ya. Kalau kita ngomong kabel di sini per kabel. Nah, jadi terus kita bisa lihat ketika kita ingin mengirim sesuatu ya, mengirim sinyal, kita ingin memaksimalkan semua sinyal yang kita kirim ya, dari satu tempat ke tempat lain. Kita maximize atau kita susun dulu. Kita punya 1 sampai T. Artinya apa? Di sini kita punya sum rate. Sum rate adalah penjumlahan semua channel. Overall channel. Nah, ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai T. Ya, ini sum ya. Sum dari Shannon 1 plus PI HI square sigma square. Tapi Anda total power, total PI-nya ini, total power, dia selalu sigma
I sama dengan 1, T, ketika kita tambahin semua, ya sum dari P1, P2, dan seterusnya, PT, powernya, itu nggak boleh, atau dia kalau bisa sama dengan P. Kayak gitu kita pakai equality constraint dulu ya, P. Ya pasti ya, ketika Anda punya daya di sini, atau ya misalnya tower telekomunikasi aja ya, base station di situ, atau BTS ya, pasti powernya terbatas di sini. Kalau yang disuplai sama PLN berapa di sini, nggak mungkin dia minta terus powernya di situ. Dan dia budgetnya pasti terbatas, pasti dia totalnya adalah P di sini. Nah ini kalau kita ingin memaksimalkan sum rate ini, kita bisa modelkan di sini ya max sigma I sama dengan 1 hingga T log 2 1 plus PI HI kuadrat dibagi sigma kuadrat. Subject to ada constraint-nya di sini. Jadi constraint-nya adalah sigma I sama dengan 1 T sama dengan P. Dan ini yang akan kita optimize bagian ini. Nah, kita tahu di sini ketika kita punya seperti ini, kita pasti memakai Lagrange multiplier. Bentar, saya hapus dulu di sini. Nah, Anda pakai Lagrange multiplier di sini. Gimana caranya? Di sini Lagrange multiplier. Berarti sigma T sama I sama dengan 1 hingga T log 2 1 plus PI HI kuadrat dibagi sigma square. Noise ya, ini noise. Dikurangin lambda. Sigma T I sama dengan 1 PI dikurangin P. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita pelajari minggu lalu dan minggu ini juga. Dan kemudian kita coba turunkan terhadap PI di sini. Ya, DPI terhadap power masing-masing channel. Nah, kita dapat di sini ya channel gain-nya AI square dibagi sigma. Nah, ini penurunan log ya, Anda bisa verifikasi sendiri kalau Anda penasaran di sini kenapa hasilnya jadi seperti ini. Ya, dia sama dengan 0. Nah, ini kita bisa manipulasi lagi. Jadinya lambda sama dengan HI square sigma square plus HI square PI. Kita dapat berarti di sini PI sama dengan 1 lambda dikurangi sigma. Bentar. Ini sama dengan 0. Sorry. Ini udah fix di sini. Terus ya tadi benar tadi. Di bawah dengan PI sama dengan 1 lambda dikurangi sigma square HI kuadrat. Nah, sekarang power di sini. Yang namanya power selalu positif ya kan? Nggak mungkin power itu negatif. Power ini ya kalau kita ngomong absolute power di situ kan ada beberapa macam daya ya. Ya, Anda belajar di rangkaian listrik juga seperti itu. Makanya tapi di sini kita asumsinya absolute bukan absolute power ya, daya yang biasanya kita pakai yang real di sini, yang komponennya real. Kan itu Anda kan juga bisa daya real, daya imajiner itu kan. Nah, ini daya real aja di sini. Dan itu dia selalu positif. Kan daya selalu positif, makanya di sini dia tandanya positif. Dan ini nanti Anda temukan nilai optimum PI itu sama dengan saya
definisikan sebagai alpha ya. Alpha if alpha lebih dari atau sama dengan 0. 0 otherwise sebaliknya. Nah, ini adalah titik optimum. Nah, kita sebut PI star. Nah, ini kita yang nanti dapatkan. Nah, ini cara kita aplikasi di bidang elektro di sini. Bisa saja nanti powernya itu nggak sama dengan lagi, jadi inequality juga. Caranya sama, nanti kita menentukan KKT conditionnya dan seterusnya. Ya, jadi itu. Nah, ini adalah referensi saya. Ada pertanyaan? Pak, mau ini bertanya soal rekaman untuk hari ini sama minggu lalu, belum ada, Pak. Oh iya, iya. Ya, masih saya convert yang minggu lalu. Ya, baik, Pak. Iya. Lalu mau aja sih, Pak, buat minggu depan offline-nya formnya udah ada dari kapan ya, Pak? Minggu ini udah ada. Bentar, saya cari dulu ya. Oke, Sekarang baik, Pak. tanggal 22 sampai tanggal 26 ya, berarti. Betul, Pak. Ya, ya saya cari dulu nanti di grup besarnya. Ya, mungkin nanti ngisinya sampai jam 5 aja ya. Soalnya Iya, mungkin Pak. mungkin nggak ini, apa namanya? Ya kan kita nggak tahu ya, udah tidur atau belum. Saya baru cek, oh sudah lebih dari 7. Tapi pagi-pagi banget tadi saya mau ngasih tahu juga, nanti terlalu terburu-buru gitu kan. Ya Iya, gitu, Pak. soalnya nggak ini juga. Iya Gitu. sih, Pak, untuk Ya, hari ini. Boleh. ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri kuliah pada pagi ini. Mohon dikerjakan ya PR-nya, deadline-nya besok jam 8:10. Nanti saya akan upload langsung jawabannya ketika selesai deadline. Oke, begitu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Taufan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.